Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Kali ini saya akan membahas tentang tumbukan. Mengenai kompetensi yang harus dikuasai setelah mempelajari topik ini adalah yang pertama, mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan momentum untuk peristiwa tumbukan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis tumbukan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, contohnya tumbukan. Mungkin ada gerakan dua mobil berlawanan arah. Selanjutnya terjadi tumbukan seperti ini. Nah, jenis-jenis tumbukan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan hasil yang terjadi setelah tumbukan itu. Kita lihat yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Misalkan ini ada 2 benda dari kanan dan kiri, yang satu besar dan satu kecil. Nah, terjadi tumbukan. Tumbukan merupakan hasil interaktif 2 buah benda yang bergerak searah atau berlawanan arah. Kalau berlawanan dalam satu garis lurus pasti terjadi tumbukan. Atau bisa juga bergerak searah, yang belakang kecepatannya lebih tinggi daripada yang depan, maka bisa juga terjadi tumbukan. Nah, gejala yang dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls selain asas kerja roket dan mesin jet. Jadi di dalam tumbukan ini bisa menjelaskan konsep momentum dan impuls. Konsep momentum dipandang sebagai konsep yang muncul dari penerapan hukum 2 Newton. Ini sudah kita singgung pada subbab sebelumnya, yaitu impuls dan momentum ya. Hukum 2 Newton, diingatkan lagi di sini bahwa F sama dengan M kali A, di mana A itu percepatan ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, kalau A-nya ini kita masukkan ke persamaan F sama dengan M kali A, maka akan didapatkan persamaan yang kedua ini. Nah, kalau kedua ruas kita kalikan dengan delta T, maka jadinya F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1. Masih ingat F kali delta T kemarin apa? Gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu namanya impuls. Nah, yang sebelah kanan ini kalau kita keluarkan MV2 min MV1. Nah, kita runut lagi, maka MV itu kan momentum ya. Kalau ada MV2 min MV1 berarti perubahan momentum. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa impuls itu adalah perubahan, bisa juga didefinisikan sebagai perubahan momentum, atau dengan kata lain, pemberian impuls pada suatu benda itu bisa menyebabkan perubahan momentum pada benda itu. Kita lihat di sini, bisa perhatikan arah gaya yang bekerja. Ingat ya, gaya kecepatan itu adalah besaran vektor, sehingga arahnya itu harus diperhitungkan. Kita lihat di sini ada 2 benda, benda 1 dan benda 2. Benda 1, V1, arahnya ke kanan. Ini ada gaya arahnya ke kanan. Nah, kemudian ini ada V2-nya arahnya ke kiri, sehingga nilainya negatif. Ini nanti satu ke kanan, satu ke kiri akan terjadi tumbukan.
sini sekedar mengulangi, jika benda ini, mobil ini punya massa, kemudian bergerak punya kecepatan, maka dikatakan dia memiliki momentum. Kita lihat ini kecepatan awalnya kecil ya, dia bergerak pelan. Maka dikatakan ini ada dua keadaan. Yang pertama ini berarti dia punya P1 atau momentum 1. Selanjutnya setelah dia bergerak lebih cepat, dia punya momentum P2. Saat kecepatannya V1 maka punya momentum P1. Saat kecepatannya V2 maka dia punya momentum P2. Dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini bahwa jumlah total momentum yang dimiliki oleh dua benda atau lebih, ini keadaannya sebelum tumbukan, jumlah totalnya akan sama dengan jumlah total momentum benda sesudah tumbukan. Nah, misalkan ini benda 1, benda 2, keadaan sebelum tumbukan, ini keadaan sesudah tumbukan. Maka dalam hukum kekekalan momentum, jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, tumbukan adalah contoh dari interaksi antara dua benda. Yang namanya tumbukan di sini, yang dipelajari di sini dalam konsep ini bukan berarti hanya dua benda yang menumbuk, tapi bisa juga contoh peluru yang melesat dari dalam senapan. Ini kita juga bisa mempelajarinya dengan konsep tumbukan ini. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi jika pelurunya ditembakkan dari senapan. Nah, ada gerak saat pelurunya ditembakkan dari senapan. Senapannya agak bergerak ke belakang. Nah, ini dipelajari dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Kita lihat sekali lagi. Nah, dia akan bergerak sesaat ke belakang. Jadi jumlah momentum sebelum peluru ditembakkan sama dengan jumlah momentum sesudah peluru ditembakkan. Itu hukum kekekalan momentum. Nah, dalam tumbukan lenting sempurna ini berlaku jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Di hukum kekekalan energi kinetik, ada kekekalan energi kinetik bahwa jumlah atau sigma EK-nya sama dengan delta EK aksen sebelum dan sesudah tumbukan sama. Yang kedua, hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini nanti akan berlaku di semua jenis tumbukan. Tapi kalau jumlah energi kinetiknya sebelum dan sesudah tumbukan sama, ini hanya berlaku di tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini ada namanya koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu tingkat kelentingan benda. Tingkat kelentingannya kalau tumbukan itu lenting sempurna maka sama dengan 1. Nilai koefisien restitusi itu bervariasi ya, mulai dari 0 sampai 1. Nah, untuk yang 1 ini benda tergolong tumbukan lenting sempurna. Nah, untuk persamaannya, jika persamaan 2 dan 3 kita masukkan, maka didapatkan ini. 1 ini berarti mewakili E-nya, koefisien restitusi. Atau secara umum koefisien restitusi itu
Kalau ini diganti E, maka sama dengan min dari selisih kecepatan akhir dibagi dengan selisih kecepatan awal atau mula-mula. Nah, kalau untuk tumbukan lenting sempurna, maka yang sebelah kiri ini E-nya diganti dengan angka 1 karena koefisien lenting tumbukan lenting sempurna itu E-nya 1. Dengan keterangannya sudah tahu ya, V1 itu berarti kecepatan awal benda 1, V2 kecepatan awal benda 2, V1 aksen kecepatan setelah tumbukan pada benda 1, V2 aksen kecepatan setelah tumbukan benda 2. M-nya adalah massa benda. Kita lihat simulasinya. Ini ada dua buah benda. Besarnya sama ya. Ini massanya dianggap sama. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Yang kanan lebih cepat ya sebelum tumbukan, kecepatannya lebih tinggi, kita lihat. Yang kiri lebih lambat. Nah, setelah tumbukan ternyata yang kanan itu geraknya menjadi lambat, yang kiri ganti yang lebih cepat. Jadi untuk massa yang sama ini bisa dikatakan seperti tuker-tukeran kecepatan ya. Jadi kalau kita lihat yang awalnya itu yang kanan cepat, setelah tumbukan jadi lebih lambat. Yang kiri sebelum tumbukan lambat, setelah tumbukan jadi cepat. Jadi untuk massa yang sama tuh mereka tuker-tukeran kecepatan. Nah, untuk yang kedua kita lihat yang satu bendanya besar, yang satu kecil. Besar kecilnya ini untuk memudahkan menggambarkan massa ya. Kita lihat bagaimana tumbukannya. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ini maksudnya lenting itu kalau bahasa mudahnya mendat ya, mendatnya dengan sempurna. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Tumbukan lenting sempurna. Sebuah bola karet bermassa 0,5 kg dilempar ke dinding. Pada saat bola mengenai dinding, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Ini berarti M-nya yang 20 meter per sekon adalah V mula-mula. Jika tumbukan bola dan dinding lenting sempurna, berapa kecepatan bola setelah menumbuk dinding? Nah, kita lihat yang ditanya berarti V aksen. Nah, dari yang diketahui tadi lenting sempurna, maka bisa kita tuliskan E-nya sama dengan 1. E1 ini bisa kita masukkan ke persamaan koefisien restitusi sini, sehingga yang sebelah kiri sama dengan 1 sama dengan ini. Min V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Nah, selanjutnya ininya kita masukkan. Ini yang kita anggap V1 atau benda 1 itu adalah dinding. Sebelum dan sesudah tumbukan, kecepatan dinding adalah 0. Nah, kita anggap yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Dari persamaan ini kita operasikan, dapatnya V2 sama dengan min V2 aksen atau sama dengan min 20 meter per sekon. Apa arti min? Berarti kalau kita umpamakan yang gerakan awal tadi ke kanan, maka kalau ada min berarti arahnya ke kiri, atau bisa juga dikatakan bahwa arahnya berlawanan dengan kecepatan awalnya. Jadi jawabannya yang B. Yang kedua, jenis tumbukan yang kedua namanya tumbukan lenting sebagian. V2 min V1 adalah kecepatan relatif benda pertama terhadap benda kedua sebelum benda itu bertumbukan. Kita lihat contohnya tumbukan lenting sebagian itu
bola yang kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, ternyata setelah mengenai lantai, ketinggian mendatnya itu tidak bisa mencapai ketinggian semula. Ini mungkin cuman seberapanya gitu ya, kita lihat. Nah, itu termasuk tumbukan lenting sebagian. V2 aksen min V1 aksen adalah kecepatan relatif benda pertama terhadap benda kedua setelah benda itu bertumbukan. Pada kebanyakan tumbukan, besar kecepatan relatif itu tidak tetap, melainkan berkurang dengan suatu faktor tertentu yang kita definisikan sebagai koefisien restitusi. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini rumus umumnya ya sebenarnya. E sama dengan min kecepatan relatif setelah tumbukan dibagi kecepatan relatif sebelum tumbukan. Ini untuk tumbukan lenting sebagian, maka E-nya itu antara 0 dan 1. Nah, contoh mudahnya ini tadi. Bola jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, setelah mengenai lantai, ketinggiannya tidak bisa kembali ke ketinggian semula. Contohnya ini ketinggian pertama, ketinggian awal. Nah, setelah mendat sampai sini ketinggiannya, mendat lagi lebih rendah. Nah, umpamanya benda sebelum tumbukan atau ketika dijatuhkan tingginya H1, setelah mendat yang pertama itu ketinggiannya H2 dan seterusnya, maka kecepatan benda V1 sama dengan akar 2G H1 dan V1 aksen sama dengan min akar 2G H2. Mengapa ada min? Nah, V1 nya ini berarti ketika dia jatuh ke bawah ini ya. Nah, V1 aksen berarti setelah bolanya mengenai lantai. Di posisi pertama, posisi kedua setelah tumbukan, maka yang dicapai adalah H2, ini H2. Nah, min karena sesudah tumbukan dia arahnya ke atas. Sehingga diperoleh nilai E-nya bisa sama dengan akar 2 per akar H2 per H1. Bisa juga akar H3 per H2 dan seterusnya. Dengan H1 tinggi benda saat dijatuhkan, H2 tinggi benda saat memantul kembali. Contohnya ini, sebuah bola kasti dilepaskan dari ketinggian 2 meter di atas lantai. Berarti apanya? Ini 2 meter adalah H1. Setelah menumbuk lantai, bola hanya dipantulkan setinggi 1,5 meter. Berarti di sini sama dengan H2. Yang ditanya koefisien restitusi antara bola dan lantai, yaitu E ya. Koefisien restitusi itu E. Berarti jawabannya E sama dengan akar H2 per H1. H2-nya 1,5, H1-nya 2. Bisa disederhanakan jadi 3/4 di akar. Lebih sederhananya lagi, setengah akar 3. Kita lanjutkan. Jenis tumbukan yang ketiga yaitu tumbukan tak lenting sama sekali. Tumbukan tak lenting sama sekali ini memiliki ciri-ciri. Kita lihat ada benda atau bola, ini dianggap sebagai benda 1 ya. Orangnya dianggap sebagai benda 2. Ciri-ciri tumbukan tak lenting sama sekali itu sesudah tumbukan, maka kecepatan kedua benda akan sama. V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kita lihat. Nah, sesudah tumbukan antara bola dengan orang, kecepatannya sama. Nah,
biasanya ini terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Nah, pada tumbukan tak lenting sama sekali pun tetap berlaku hukum kekekalan momentum ini. Nah, kenapa persamaannya jadi M1 plus M2 kali V aksen? Karena sesudah tumbukan benda 1 dan benda 2 bergerak bersama-sama atau kecepatannya sama. Nah, bagaimana dengan E-nya, koefisien restitusinya? Untuk tumbukan tak lenting sama sekali ini berarti E-nya sama dengan 0. Tidak mendet sama sekali ya kalau bahasa saya. E persamaan umumnya ini kita masukkan E-nya sama dengan 0, maka V2 aksen sama dengan V1 aksen. Kecepatan benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan sama. Coba kita lihat ya simulasinya seperti apa. Nah, sesudah tumbukan benda bergerak bersama-sama sehingga kecepatannya sama. Contohnya ini, sebuah peluru masanya 20 gram mengenai segumpal lilin mainan masanya 200 gram. Dia ada benda 1 dan benda 2, yaitu peluru dengan lilin mainan, tergantung pada seutas tali panjang. Peluru itu masuk dan melekat pada lilin mainan. Jika kecepatan peluru sebelum mengenai lilin 200 meter per sekon, maka besarnya kecepatan lilin mainan setelah peluru tersebut masuk ke dalamnya adalah, karena pelurunya masuk di lilin, maka kecepatan sesudah tumbukan akan sama besar antara lilin dengan pelurunya, sehingga kita bisa pakai persamaan ini, sehingga V aksennya sama dengan 18,2 meter. Nah, untuk lebih jelasnya kita lakukan simulasi sebagai berikut. Ini ada dua benda, bisa kita variasikan massa dan kecepatannya. Ya, ini benda B, massa dan kecepatannya bisa divariasikan. Ini koefisien restitusinya. Kalau koefisien restitusinya 1, maka namanya tumbukan lenting sempurna. Coba kita lihat. Ini massa A 1 kg, massa B juga 1 kg. Kecepatan A 2, kecepatan B juga 2. Berarti momentumnya sebelumnya sama ya. Kita coba apa yang terjadi. Nah, sama cepat ya. Jadi kalau masanya sama, kecepatannya sama sebelum tumbukan, maka sesudah tumbukan pun nanti akan sama kecepatannya. Coba kita ulang. Kalau masanya sama tetap, yang kiri kita buat lebih cepat 10 meter per sekon, yang kanan biar 2 meter per sekon aja, biar lebih lambat. Kita lihat. Nah, yang A semula gerakannya sangat cepat, yang B lambat. Kita ulang lagi. Setelah tumbukan ternyata yang A jadi lambat, yang B ganti yang cepat. Kita ulang lagi. Yang kiri jadi lambat, yang B jadi cepat, 6 meter per sekon. Kita ulang, apa yang terjadi? Yang kanan cepat, sesudah tumbukan jadi lebih lambat. Jadi kalau dengan catatan massa sama, maka pada tumbukan lenting sempurna ini bisa kita tanpa rumus pun itu bisa kita tahu jawabannya. Ya, saya katakan di awal tadi bahwa untuk tumbukan lenting sempurna ketika massanya sama, maka sesudah tumbukan dia akan tuker-tukeran kecepatan.
Nah, yang A semula geraknya ke kanan, yang B semula ke kiri. Sesudah tumbukan dia tuker-tukeran kecepatan, jadinya yang B yang ke kanan dengan kecepatan A, yang A jadi ke kiri dengan kecepatan awal si B tadi. Oke, kita ulang. Untuk koefisien restitusi 0,64 atau 0,5 juga boleh ya. Ini berarti tumbukan lenting sebagian. Kita lihat. Lenting sebagian bisa seperti itu. Nah, kalau kita buat 0 berarti tumbukan tak lenting sama sekali. Dua, yang ini 6. Kita coba. Nah, ciri-cirinya kalau tak lenting sama sekali, maka sesudah tumbukan dia akan bergerak bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Kalau masanya sama berarti bisa diprediksi ya arah geraknya kemana. Pasti ikut yang arah gerak lebih besar. Yang lebih besar kan yang B. Kita coba. Nah, B kan ke kiri, kecepatannya lebih besar. Karena masanya sama, dia akan bergerak sama-sama ke kiri. Kalau masanya beda bagaimana? Pokoknya ciri-cirinya sesudah tumbukan dia akan bergerak bersama-sama, alias kecepatannya sama. Nah, contohnya ini lagi ada bola dengan tembok. Kalau koefisien restitusinya 1, tumbukan lenting sempurna, maka dia akan mendal dengan sempurna. Kalau tumbukan lenting sebagian, misal koefisien restitusinya 0,67, maka dia kecepatannya sesudah tumbukan tidak sebesar sebelum tumbukan, kecepatannya berkurang. Nah, bagaimana kalau koefisien restitusinya 0? Kita lempar, mandek, sesudah tumbukan mandek. Bisa kasih contoh yang lebih mudah? Bisa juga kalian menjatuhkan plastisin ya, plastisin ke lantai, jatuh plek, lengket di lantai, ya sudah, itu berarti tumbukan tidak lenting sama sekali. Itulah tadi pemaparan tentang tumbukan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.